Shalom dan selamat datang ke channel Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus. Sebelum kita bermula pembelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di dalam channel ini. Ianya bukan satu kebetulan ya Bapa. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu mengajar kami Tuhan dalam pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara, biarlah iman kami terus tetap teguh di dalam Engkau. Di dalam nama putramu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jadi untuk topik kita kali ini, kita akan berbincang tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Kita terus pergi kepada pengenalan. Apakah itu ataupun siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga di dalam Allah Tritunggal ataupun Trinity, iaitu kita ada Sang Bapa, Sang Putera, Anak iaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya untuk menuntun, menghibur dan memperlengkapi mereka di dalam perjalanan iman mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 hingga 17, Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, iaitu Roh kebenaran." Ya. Jadi Roh Kudus ini ada pelbagai nama, dikenali sebagai Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Yesus dan sebagainya. Ya. Jadi kita lihat di sini sebelum Tuhan Yesus mati di salib, kemudian bangkit dan naik ke syurga, dia sudah berjanji kepada murid-muridnya dan juga kepada semua orang yang percaya bahawa dia akan memberikan Roh Kudusnya ataupun Allah Bapa memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk menuntun dan memimpin perjalanan iman kita. Kerana Allah Bapa tahu bahawa perjalanan iman kita ini akan menghadapi banyak tentangan dan cabaran di dunia ini. Jadi kita perlukan pertolongan, kita perlukan bantuan. Dan sebab itulah Allah memberikan kita Rohnya yang suci dan kudus, iaitu dikenali sebagai Roh Kudus. Roh Kudus memberi hidup yang baru. Yohanes 3 ayat 5. Tuhan Yesus sekali lagi berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh," sini maksudnya Roh Kudus, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti kata Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Korintus mengatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Jadi maksudnya orang itu sudah disuci, sudah dikuduskan, ya, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya dan berikan dia kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi baru, ya. Contoh lain adalah dalam surat Titus 3 ayat 5. Roh Kudus memperbaharui dan menguduskan hati kita. Roh Kudus juga berperanan kepada orang percaya sebagai penolong dan penghibur. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi penghibur iaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi di sini apakah peranan Roh Kudus sebagai penolong? Dia membantu kita untuk mengingati firman-firman yang telah kita baca, mungkin ajaran-ajaran ataupun khotbah-khotbah yang kita dengar di gereja ataupun di dalam media sosial seperti YouTube dan juga Facebook, TikTok dan sebagainya. Ya. Jadi Roh Kudus juga menolong kita dalam kelemahan kita. Apabila kita rasa lemah, kita tidak tahu macam mana nak berdoa ataupun kita mengalami serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan, ya, berdoalah, mohonlah, ya, pertolongan daripada Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus menuntun dan mengajar kebenaran. Ya. Jadi Roh Kudus mengarahkan orang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita membaca firman Tuhan seperti ini, ya, bila kita merenungkan ayatnya, ya, mungkin kita akan ada sesuatu yang menyentuh hati kita, ada sesuatu yang menegur kita. Itu semuanya adalah Roh Kudus yang berbicara melalui firman Tuhan, ya, yang kita baca.
Seperti kata Yohanes 16:13, bila dia datang, roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Ya, contoh kadang-kadang bila kita mengalami sesuatu masalah dan cabaran, tiba-tiba kita teringat ayat yang mungkin lama kita tidak baca. Itu sebenarnya adalah Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus memberi kuasa kepada orang-orang yang percaya untuk bersaksi. Kita lihat dalam kisah para rasul di mana apabila mereka berkumpul di bilik atas selepas Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kemudian Roh Kudus seperti angin turun ke atas mereka dan seperti ada lidah-lidah api di kepala mereka dan mereka mula berbicara dalam bahasa-bahasa yang aneh dan juga mereka mula berani bersaksi. Ya, contohnya adalah Petrus, seorang yang penakut yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi bila sudah dibaptis dengan Roh Kudus sudah masuk dalam hatinya, dia begitu berani bersaksi bagi Tuhan Yesus. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tuhan Yesus sendiri berjanji, dia berkata, kamu akan menerima kuasa, iaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk memahami pengajaran, kuasa untuk berkhotbah, kuasa untuk menyembuhkan. Ya, ini selalu kita lihat di dalam kehidupan-kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk anda dan saya. Ya, jadi contohnya kisah para rasul 2 seperti yang saya katakan tadi. Para rasul yang dahulunya takut menjadi berani setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mana datang keberanian mereka itu? Ianya datang daripada Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan. Dalam pembentukan karakter kepribadian kita sebagai seorang yang percaya, yang telah diubah di lahir baru, Roh Kudus memainkan peranan mengubah karakter atau pribadi kita. Contohnya, banyak kesaksian orang-orang yang sudah percaya yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Mungkin dulu dia pemabuk, dia pejudi, dia pembohong, dia seorang penzina dan sebagainya. Tapi bila dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, hidupnya berubah, dia meninggalkan kesemuanya itu. Dari mana datangnya kekuatan itu? Itu adalah daripada Roh Kudus yang menjelmakan buah-buah roh seperti dalam buku Galatia pasal 5. Contoh buah roh ini adalah berkaitan dengan karakter, kepribadian seorang Kristian, iaitu penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan dan menguasai diri. Jadi buah-buah roh ini adalah bukti nyata dari kehidupan yang telah diubah dan telah dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu cara kita bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus adalah dengan hidup kita diubah. Contohnya saya sendiri dulu, sebelum saya percaya Tuhan, saya adalah seorang perokok. Saya peminum, ya, dan saya melakukan banyak lagi benda-benda yang saya rasa tidak bangga lah sekarang ini, ya, dan memalukan. Tetapi saya sudah bertobat, puji Tuhan, ya, dan sudah menjauhi benda-benda yang demikian kerana Tuhan telah memberikan di dalam hidup saya Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan. Jadi ini adalah contoh buah-buah roh dalam kehidupan orang Kristian, ya. Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia rohani seperti kata Paulus dalam bukunya di 1 Korintus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh yang sama. Jadi karunia ini adalah contoh karunia perkataan hikmat, pengetahuan, karunia hikmat, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, bernubuat dan sebagainya. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada jemaat-jemaat di gereja. Contoh pastor-pastor diberi karunia untuk mengajar, untuk berkhotbah. Ada jemaat diberi karunia untuk bernubuat. Ada untuk menyembuhkan dan sebagainya. Semua karunia-karunia ini yang diberikan oleh Roh Kudus adalah untuk menguatkan gereja Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang Kristian dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertamanya, kita boleh berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Ini sepatutnya menjadi doa kita setiap hari.
Contohnya saya bila saya berdoa, bila saya bangun pagi, saya mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru. Saya berdoa memohon pengurapan dan berkat Tuhan di atas segala aktiviti yang dijalankan. Dan saya berdoa minta Roh Kudus menuntun saya dalam setiap keputusan dan tindakan saya. Ya. Jadi kita boleh berdoa sedemikian. Dan juga yang penting kita perlu taat kepada firman Tuhan dan suara Roh Kudus. Melalui pengalaman saya tidak pasti bagaimana dengan anda semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang lain. Biasanya suara Roh Kudus ni dia lembut. Dia lembut. Contohnya dalam cerita Nabi Ayub. Bila Tuhan berbicara dalam ribut tidak dengar suara Tuhan. Dalam kebisingan tidak dengar suara Tuhan. Tapi bila angin sepoi-sepoi bahasa sudah keluar, barulah Tuhan berbicara dengan lembut. Ya. Jadi macam mana kita tahu Roh Kudus berbicara dengan kita, memimpin kita dalam keputusan-keputusan penting. Ya, nombor 1, suaranya halus. Dan yang kedua, bila dia berbicara, kita ada ketenangan dan kedamaian. Jadi kalau ini, biasanya ini Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Jadi boleh berdoa kepada Bapa. Ya. Beritahu Allah Bapa, Bapa ajarlah saya untuk mendengar suara Roh Kudus-Mu. Ya, ini pun selalu doa saya. Bapa, ajarlah saya untuk mendengar suara Roh Kudus-Mu. Ajarlah saya untuk mengikuti suara Roh Kudus-Mu. Sebab Roh Kudus ini dia gentleman, ya, dia tidak memaksa kita. Dia tidak seperti roh jahat yang memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Roh Kudus tidak, dia adalah roh yang lemah lembut. Ya. Dan Roh Kudus juga, macam mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan. Kerana satu yang menjauhkan Roh Kudus dan yang melukakan Roh Kudus adalah dosa. Ya, kita sudah ciptaan baru, jadi kita perlulah mohon dipimpin dan dikuatkan daripada terjatuh ke dalam dosa. Jadi kesimpulannya saudara-saudari seiman, Roh Kudus adalah penghibur, penolong dan pemberi kuasa bagi orang-orang yang percaya. Dia membimbing dalam kebenaran, memberi kuasa untuk kita bersaksi, mengubah karakter kita, kepribadian kita, menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-harian dan juga menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma oleh Rasul Paulus 8 ayat 11, dan jika roh dia ni adalah Roh Kudus, ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam hidup kita, ya, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu, ya. Jadi Roh Kudus ini memberi kita kekuatan, Roh Kudus ini memimpin hidup kita, ya. Jadi belajarlah peka kepada suara Roh Kudus, belajarlah taat kepada Roh Kudus. Ya, so itu saja topik kita untuk kali ini. Teruskan membaca firman Tuhan, teruskan berdoa dan teruskan bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Sampai kita jumpa di topik yang lain. Tuhan berkati dan teruskan kuat di dalam iman dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.